Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak dari kelompok 3 yang akan membahas dan menguraikan tentang isi dan kandungan dalam Al-Quran. Kandungan Al-Quran yaitu seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, yang mana Allah menurunkannya dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu, Allah tidak hanya mengatur tentang ibadah, tetapi juga membahas keimanan, hukum, akhlak, dan kehidupan sosial. Dalam aspek akidah, Al-Quran mengajarkan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qadar. Dan dalam bidang hukum, Al-Quran juga mengatur ibadah dan hubungan sosial seperti pernikahan, ekonomi, dan keadilan. Selain itu juga, Al-Quran juga mengajarkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, adil, serta melarang sifat buruk seperti sifat sombong dan zalim. Al-Quran juga memuat kisah umat terdahulu sebagai pelajaran janji surga bagi orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang ingkar. Dan demikian, Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap agar manusia menjadi lebih baik di dunia dan selamat di akhirat. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Az-Zamir. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu macam-macam isi kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki cakupan yang sangat luas. Ia tidak hanya berisi ayat-ayat yang mengatur ibadah ritual, melainkan juga mencakup aspek sosial, moral, hukum, sejarah, bahkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama ulumul Quran menekankan bahwa memahami kandungan Al-Quran adalah kunci untuk menjadikan wahyu ini benar-benar sebagai pedoman hidup. Dalam kajian klasik maupun kajian ilmu modern, para ulama membagi kandungan Al-Quran ke dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada akidah. Akidah dalam Islam adalah keyakinan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, yang wajib diyakini setiap muslim sebagai bentuk pembenaran terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran wahyu. Al-Quran menekankan pentingnya tauhid, yaitu keimanan penuh kepada Allah. Pokok kandungan pertama yang dibahas adalah dalam Al-Quran yaitu masalah akidah. Jadi ayat-ayat akidah banyak ditemukan terutama dalam surah-surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Tema yang diangkat mencakup pengesaan Allah atau tauhid, iman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hingga hari akhir serta qada dan qadar. Selanjutnya yaitu ada ibadah dan syariat. Selain akidah, Al-Quran juga mengatur tata cara beribadah kepada Allah. Secara bahasa, ibadah berarti tunduk dan patuh. Dalam istilah agama, ibadah adalah segala amal yang dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah. Bentuk utamanya terdapat dalam rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Ibadah juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada ibadah mahdah murni kepada Allah dan ibadah ghairu mahdah, yaitu berkaitan dengan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu ada hukum. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran memberikan landasan bagi berbagai aspek kehidupan hukum, baik itu bersifat privat maupun publik. Selanjutnya yaitu akhlak. Secara epistemologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Akhlak adalah sikap dan perilaku manusia baik yang mulia maupun yang tercela. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar sesuai dengan perintah Allah.
Selanjutnya yaitu ada kisah-kisah para umat yang terdahulu. Al-Quran juga banyak berisi kisah-kisah umat yang terdahulu, khususnya kisah para nabi dan kaum mereka. Tujuannya bukan semata-mata hanya untuk hiburan, namun juga sebagai pelajaran atau ibrah yang kita bisa ambil sebagai penguat iman. Contohnya yaitu kisah Nabi Yusuf yang diceritakan di dalam Quran surah Yusuf ayat 12 menggambarkan keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta sikap yang pemaaf. Nah, yang terakhir yaitu ada ilmu pengetahuan dan alam semesta. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam materi yang kami bawakan dalam beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri dan Muhammad Mubarak, dengan tema memahami dan menguraikan isi dalam kandungan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.